Ada di zaman dulu seseorang anak namanya Muttaqin. Jadi namanya rancak. Kini kan banyak orang bagi nama anak ko perengki. Tak tentu jompang kanan. Iya kan? Nah. Ini namanya indah, Muttaqin. Orang yang takwa. Iya kan? Dia sudah terdidik dengan agama Islam ini sebaik-baiknya. Ternyata ibu dan ayahnya berusia pendek. Muttaqin, ya ibu, ya ayah. Kalau kami tiada lagi, karena kamu sudah kami didik, sekolah di pesantren, menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian engkau telah mempelajari agama secara sempurna. Nah, yang perlu pengamalannya lagi. Ada orang rajin belajar, mau mengetahui, tapi tidak mau mengamalkan. Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, samojo kayu tidak berbuah. Dia tidak ada gunanya. Di ilmu ini dia diamalkan. Ya kan? Apa kata ayah dan ibunya? Nak, kamu jangan memakan makanan yang haram ya nak. Makanlah makanan yang halal. Ya ibu. Meninggal ayah dan ibunya ini. Yang akan dimakan tidak ada lagi. Dia mengembara saja. Bekerja belum mau orang menerima karena dia belum dewasa. Dalam perjalanan bertemulah dia buah tergeletak di jalan. Buah itu sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, buah tin, wattini wazzaitun wa turi sinin. Jadi buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini tergeletak di jalan karena perutnya sedang lapar. Orang Minang mengecek lapa takaca mamang tarabu. Dek terlampau lita lapa, ya kan? Nyoba rasihan buah tin tu jual makan. Setelah masuk ke dalam perutnya dia sudah kenyang, lasan daunnya kete ke bawah. Ya kan? Kemudian takana dia, astagfirullah. Buah tin tadi tidak punya saya. Dia didapatkan di jalan. Jadi yang dapat di jalan pun tidak boleh kita ambil. Itu bukan hak kita. Di kuado jatuh durian orang jangan diambil. Kok ka diambil yo minta. Kalau durian nala ke tengah, kok halal mah makalah. Ya kan? Ya kan? Halal itu. Tidak apa-apa lagi. Tapi yang tergeletak di bawah pohonnya setelah jatuh, jangan diambil. Itu tidak hak kita. Ya kan? Ya kan? Kemudian dia menangis. Ya Allah, sudah masuk ke dalam perut saya makanan yang haram. Semenjak kecil, baru kali ini yang haram masuk ke dalam perut saya. Ampunkan saya ya Allah. Ya kan? Allah baru mengampunkan kita kalau dosa kita sesama manusia sudah saling memaafkan. Ya kan? Maliek-liek lah nyokate dari jalannya dapat buatin tadi. Rupa dia teh jalan ada kabun. Kabun tu batang tin saya di dalam. Atau pikirlah dia. Rupanya buah tin nan jatuh ke jalan nalah tamakan di ambogo adalah buah tin nan talampau masak jatuh ambo pungut ambo makan tanpa seizin orang punya. Nyo masuk ke dalam ladang tu nampak dia orang membersih-bersihan ladang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akabana. Yo nyo kira-kira umur berapa tu? Ya 2 balik 3 balik tahun. Akabana. Tadi paru embo lapa wana apa. Dapat dia embo buah tin di bawah lah masak.
ambo berasihan ambo makan. Tanya to buah tin ko jatuh dari kabun ko pak. Berarti ndak punya ambo, badoso ambo memakan pak. Sajak ketek sekali ko makanan naram masuk ke parui ambo, maafkan ambo ya pak. Apa kata orang tadi? Saya ndak bisa memaafkan. Camenyo, bang ko ndak bisa pak memaafkan ambo. Ambo ndak punya kabun ko. Ambo tukang barasihan kabun ko menerima upah. Jadi ndak berhak ambo bagi maaf. Jujur pula ndak tukang kabun tadi? Jujur pula, ya kan? Kau orang limantu, kau tukang kabun ndak wajib tu tu, kan ndak anjilo tu. Dapik di jalan saja makan jalan ndak apa tu tu. Kau lapang ambil lejek lain, ndak ketahu orang punya tu. Ya kan? Bisa dijadikan pantun tu. Limuan tu jo limo lunggo, katigo jo limo purui. Semakin kate semakin buntu antah kawaan ang katibo nan abih lah kusut. Maka hati kita ini akan kusut masai kalau banyak memakan yang haram, kalau kita tidak jujur. Rupa tukang kabun tadi orang jujur pula, ndak berhak ambo magi maaf dona. Siapa punya kabun pak, nam punya kabun korajo di rumahnya pak, ampe bulan nang berjalan kesinan baru sampai. Apailah minta maaf. Kutiko tu alah ado oto untuk dinaiki. Kalau orang itu tidak takwa, namu anak tu mutakin sesuai mana? Ya, jadi dia sangat takut makanan yang haram masuk ke perutnya. Maka dia berjalan 4 bulan menuju istana raja itu. Kok jawab ya, minta maaf, minta lah. Nani jual tali, nani suat kini. Cik tu tamakan dan bawanya kan indak lombo cilok dah. Dapik di jalan. Kok masuk neraka nanti kali sama-sama dakwah seorang tu. Nah, mungkin itu pendapat orang. Ya kan? Dia enggak. Dalam perjalanan itu, ya kan? Kalau nampak air di semua kanya minum, ya kan? Itu nya minta ke orang nanadosina. Selama berjalan sampai bulan. Akhirnya dia sampai di istana raja itu setelah 4 bulan. Ya kan? Tiba melapor ke tukang jago. Karena raja ini orang baik, juga sekuritinya orang baik. Tidak kasar. Akabana ambo ingin bertemu jo raja pak. Boleh enggak pak? Boleh. Silakan masuklah. Masuk ke dalam. Singkit cerita bertemulah jo raja. Ana bisa ambo bantu nak kecik raja. Pak, ambo orang tua ambo lah meninggal. Ketika ambo berjalan meninggal rumah untuk pergi merantau. Pitih nak ada parui lapar. Basuh dia ambo buah tin di jalan ambo makan. Ambo minta maaf ke orang yang dalam kabun. Ternyata buah tin tu jatuh dari kabun. Tapi apa tu ndak mau bagi maaf kerana ndak punya inyo katanya. Nyo menerima upah membersihan kabun sinan. Katanya apa nam punya? Ampe bulan ambo berjalan kemari pak. Takui ambo kullalahmin nabata arramun fannaru aulabihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lah jadi tempatnya. Ambo sekali ko makanan haram merupa kemasuk neraka ambo ndak lanteh. Kalau ambo minta ampun seka Allah, indah apa maafkan Allah ndak mau mampunkan. Ini bahayanya kalau mengambil hak orang lain. Ndak mau minta ampun seka Allah, minta maaf ke orang tu. Orang kalau pergi ke Palembang, awak tinggal di Limantu. Apa ndak lain rancak apa paket dak no. Ya kan? Apa ke meneleponnya? Ya kan? Jadi jangan lakukan apa-apa yang akan menyebabkan kita dibebani oleh dosa-dosa kita. Dosa itu apa?
yang mengganggu pikiran kita setelah kita berbuat. Itu dosa. Kecil rajo ko dalam hatinya, ya Allah, ko luar biasa anak. Selama ko amboi duit, dah ada orang sejujur anak ko. Ya Allah, beri saya kesempatan mendidik anak ini, kemudian akan saya tambah ilmunya dan tinggal di sini belajar dengan saya. Di dalam hati, nyoba dok ke anak tu nyoba bagal, itu bagal. Wah, ang yun tak berfikir seketik je. Dapik dan buah di jalan nak makan saya. Lajale wa ang tak punya. Tak bisa ambo memaafkan wa ang. Dia lagi maaf lah ambo pak. Kalau wa ang minta maaf, ambo maafkan. Pi jadi budak ambo 3 tahun sih coach. Katanya pak, lain ambo selalu ambo duit. Ambo jadi budak pak. Ambo sanggup pak, asal ya pak maafkan buatin nanti. Iyo je. Ayolah sinan. Kata rajo tadi jadi budak. Tapi tioknya ke meresek kerajonan barek, nya tagahan dia pembantu lain. Jadi mangambo dah. Wa masuk ke pustaka tu Sinin ada guru-guru berajar sinan. Jadi yang pelajari saja buku dan ada di pustaka tu. Di lemari sinan tu baju untuk kamu bersalin sesudah mandi. Disediakan oleh raja. Di sana ada dapur, kafe, kamu makan di sana. Ya kan? Ada ayam babali, ada ayam rika-rika, ada ayam lado hijau, ada panggang ayam, ada opor ayam, ada ayam remuk. Banyak macam ayam kau. Hebat-hebat orang memasak ayam begini. Ya kan? Makan sedap. Apa kata anak tadi dalam hatinya? Kecik rajo ko ambo jadi budak. Kira ambo jadi anak kandung sih. Tugas saya hanya belajar, membaca. Kalau tidak tahu tanya kepada guru yang ada di pustaka ini. Ya kan? Tidak adanya kerajo barek. Di raja tadi dalam hatinya akan mendidik anak itu. Di luar tidak dilihatkannya di wajahnya. Lah sampai 3 tahun ku awak tu lah sesanang tu 3 tahun tu lupa awak je buatin tadi lah. Hanyalah sampai 3 tahun nyo turut raja ko. Pak, apa berjanji dulu 3 tahun nambo siko jadi budak. Apa maafkan kesalahan ambo memakan buah tin dan dapet di jalan. Kinilah 3 tahun Bapak. Terima kasih ya Pak. Kata apa ambo jadi budak, tapi ambo jadi anak kandung. Tapi hati ambo lun sanang lah Pak. Bagus alun. Buah tin tu alun apa maafkan. Ya kan? Ambo maafkan buah tin nang makan. Tapi apa membana lo kawaang. Apa tu Pak? Ambo punya anak gadis 2 tahun di bawah umurnya. Matonya buto, talingonya dituriak, kaki lumpuh, tangan kompong. Iya kan? Tak dapat dia ambo jodohnya dona. Kini tolong nikahi anak ambo tu supaya ubah suami jonya ya. Iya kan? Cameh si mutakin tadi. Iya kan? Tangan kompong, mato buto, talingo dituriak, letau dituriak. Indak mendah. Tak mendengar. Ya kan? Kaki lumpuh. Nak, apa tak memasuk tu? Tapi kalau kamu mau ya. Kan itu besar pahalanya untukmu membantu saya. Karena saya tak dapat jodoh anak saya itu. Tapi caliaklah dulu. Ya kan? Dikawanilah dek rajo ko dari luar. Kemudian izinan mencali anaknya. Kiro anaknya tu setelah dicaliak dek semutakin ko rancak dari Manohara. Ledon caliak Manohara di TV. Rancak dari itu. Hidungnya coda suntungga, bibir tipi hasam sauleh, bulu mato samuik baririang, gigi putih cobintang timur, rambut panjang mayang taurai, batihnya si paruik padi, tumiknya cotalu buruang, pajalanan si ganjur lulu.
pado pai surui na labiah alu tataruang patah tigo samui kapija indak mati dah ada orang serancak tu lilimuan tu ke. Anak kecil mutakin kau ke anak gadis tu dia kata ayah adinda buto talingo pakak tangan kompong kaki lumpuh ternyata kamu cantik sekali. Kenapa ayahmu bilang begitu? Mutakin ambo dikatakan de ayah ambo buto tu matu ambo ko ndak ada ambo pergunakan untuk yang menimbulkan dosa. Yang saya lihat itu Al-Quran. Yang saya baca itu setiap hari Al-Quran dan hadis. Pelajaran yang berguna. Saya tidak ikut melihat postingan-postingan yang tidak beres di HP. Saya tidak ada tertular penyakit-penyakit yang akan membawa saya kepada dosa besar. Ambo dikece lumpuh di ayah ambo. Kaki ambo ko ndak pernah pai raun-raun jo laki-laki. Yang saya tahu saya belum nikah. Haram berjalan dengan laki-laki. Jadi kaki saya ini ndak pernah melangkah dengan laki-laki lain ke Pantai Gondoria. Nada. Di kaki ambo ko ndak ada melangkah ke tempat maksiat. Ambo dikecian de ayah ambo tangan ambo kompong. Tangan saya tidak ada mengambil hak orang lain. Yang saya ambil itu yang punya saya. Jangankan punya orang, punya ayah saya yang tidak beliau izinkan, saya tidak mau menyentuh. Mutakin banyak anak bujang melamar ambo mutakin gagah. Gagahnya tidak kalah dari kamu, tapi kejujurannya tidak seperti kamu. Mutakin terimalah lamaran ayah ambo. Engkau yang cocok jadi suami saya. Nyoba ya bawa pantun dia nak gadis tadi. Nyo orang Arab tidak dapat dan bawa pantunnya bahasa Arab tu dituangku tak dapat entahlah. Akito pindahan saya pantunnya ke bahasa Minang. Katanya Sultan Saidi Padang Tarok Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. O intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Ya kan? Ini pantun orang Minang ko sindiran hanya ibaratan kacin ke cincin. Ya kan? Kecek si mutakin ko si kikih tabang Malayo inggo di rantiang batang surian menangihlah buruang patah sayo mencaliat bungo balarangan. Mutakin iko bungo dak balarangan banat. Tapi kalau orangnya setuju, ayahnya akan mengizinkan. Kan ayahku yang menawarkan kamu sebagai suamiku. Nyoba ya pantun ni mutakin kecil. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau. Adi ameh ambo timbago ndak mungkin kita campur bau. Nyopai le. Ya kan? Ba mutakin kecil rajo. Pak, anak apa mencali ambo lah babaju rancak-rancak siko. Kuli ambola batuka ambo anak orang tani dulu. Kini di dalam istana saya kuli ambola rancak. Ya kan? Ambo tuka baju ambo jo baju mulai kamari dulu. Ambo barangke dari siko. Kalau ambo anak pak tu mencari ambo tandoyonyo kana hati kambo. Nyo pakai bajunya nanti bo jolong sinan dulu. Ya kan baju buruk-buruk. Nyo pai le. Nyo lakian topi cabik-cabik je. Baik. Anak gadis tadi menemui orang tuanya. Raja tu, ya masih mutakin tadi nyolapai. Jadi kamu bagaimana? Bangku ayah tibut biasa nyopai. Itu nan cocok untuk suami ambot. Kejujurannya.
memakan buah tin tergeletak di jalan, dia bersedia ke sini 4 bulan berjalan. Tiba di sini bersedia jadi budak 3 tahun. Tak ada orang sejujur itu di negeri kita ini, Pak. Kalau yo kena hati, kenyo carilah kecil rajo. Nyo pakai lo dia anak rajo ko baju nemburut. Tu nyo bawa buah tin di tangannya cik. Tu nyo pakai cadar. Cadar tu kan tak nampak wajah tak. Di kalau orang Islam pakai jilbab panjang, tertutup dado, tertutup pinggul, ya kan? Tu jilbab menutup aurat. Pakai lo cadar. Tu mazhab Syafi'i. Kalau nak pakai cadar berjilbab panjang tu mazhab Hanafi. Dia pakai cadar, nampak dia si mutakin ko duduk di lapau tinggal. Tak ada orang. Tak ada orang berjudi sinan, tak ada orang pok, tak ada minuman karek. Kan banyak lapau dijadiin orang untuk itu kan. Aba judi sinan, bampok, main domino, bertaruh. Ya kan? Itu banyak terjadi itu di lapau-lapau itu. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat. Dah bertanya cik dah. Mukanya pakai cadar nak nampak. Ambo dapat buah tin ko di jalan dah. Layalah ambo makan. Apa kata mutakin? Jangan. Kamu ini perempuan. Yo, jangan dimakan itu. Ambo dek dapat buah tin di jalan tu ambo makan. Ampe bulan ambo mencari orang punya tu engkau sampai. 3 tahun jadi budak. Kini nyo suruh dapat tu menikahi anaknya, sedangkan ambo alun punya matopan pencarian lain. Ambo lalu sebeselimut jo kain sarung dia lo kateh dia kaki tampak dia lo ke bawah telinga terbuka. Di kaki rangi memantak, di kepala kepindia merangkak. Iya kan? Nyo bukaan cadarnya. Tak kajui si mutakin menjeli kiro anak rajo tadi manga kamari dia kita alun nikah pulang awak balik bang kita nikah lah di nikahan dia ayah awak ya kan nyo ulang berpantun balik dia dapat pantunnya tu ya kan bala buah kapa di muaro sarik muatan buah kopi menompang pule toke cangkeh kapa datang dari Padang dari mato asa mulonyo kinilah jatuh dalam mati tapuak ko indah ajo balik alamai ambo cinta seorang bajonyo ya kan nyo balik pulo dek simutakin kapa ketek di lamun nombak kapa datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang pandai bana adik menembak indak jo peluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncang pulang tiba di rumahnya nikah hendak rajo. Apa isi cerita kita ini? Kalau kita dalam hidup mempunyai sifat yang sidik, benar, jujur, anak miskin, ya kan? Akhirnya mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan terakhirnya rajo tu anaknya tu cik seperusinya, tak ada laki-laki. Inyo lagi, nyo imbo mutakin ko sudah nikah, mutakin sekolah. Yo pak, Allah selesai baca buku sadari pusaka dipelajari Allah pak. Buku politik, buku pemerintahan, buku ekonomi, Allah baca Allah pak. Apakah kamu sudah menguasainya? InsyaAllah pak. Untuk apa engkau saya suruh di sana 3 tahun? Saya tidak punya anak laki-laki nak. Engkau sudah jadi suami anak saya. Tidak mungkin rasanya anak saya yang perempuan ini jadi raja. Maka kamulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Kenapa bisa begitu? Karena si mutakin tadi anak jujur. Kejujuranlah yang akan membawa kita kepada jenjang karir yang baik. Ya kan? Itulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah.
Mudah-mudahan anak cucu kami doakan sadonyo menjadi orang yang jujur. Amin. Ya. Akhlak sianan kakati kita tiru Pak Ustaz, akhlak Rasul. De akhlak Rasul tu barik mana? Ya kan? Indah malah. Ada cerita ini. Nama beliau itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada enggak dengar namanya? Ya kan? Ada di Inggris Panglima Richard. Terjadilah peperangan antara orang Islam dengan orang Salib. Orang Salib dipimpin oleh Panglima Richard. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini tanpa setahu dia dikasih oleh anak buahnya panah itu beracun. Karena Panglima Richard, racunnya racun mematikan. Ya kan? Pingsan menghitam seluruh wajahnya kena racun. Dibawa ke rumah sakit, lah 3 bulan rumah sakit dah ada untuk sehat. Datanglah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ke sana. Pak, siko dirawat Panglima Richard. Iyo. Bah kondisinya tambah parah. Anda siapa? Saya musuh besarnya. Maksud Anda ke sini? Saya akan mencoba mengobatnya. Karena ada sedikit ilmu pengobatan ini yang diajarkan Allah kepada saya. Bagaimana Anda akan saya percaya ini? Anda musuhnya, Anda akan menolong mengobatinya. Saya tidak percaya ini. Kalau ada terjadi apa-apa, beko Pak tangkok ambo masuk angkatan si. Ya kan? Ini akhlak ini mengobat musuh. Hanya be sehat Panglima Richard. Lah sehatnya hanya suruh tentaranya, ambil badi kalian, senjata kalian, kita parangi Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum tiba di negari Salahuddin ko ada kurir. Cek kurir ko. Kama Panglima, ambo ka membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Betul Panglima. Tolong Panglima kembali dulu ke rumah sakit. Tanyuan ke orang rumah sakit tu si ana mau be Panglima. Nan mau be Panglima tu Salahuddin Al-Ayyubi, musuh Anda sendiri. Baliknya ke rumah sakit. Ayo pijak dokter. Nan mau be engkau Salahuddin. Apakah bersemangat juga dia lagi untuk membunuh Salahuddin? Tidak. Nyo datang nyo kesinan menyusun jari nan 10 tatunam latui ke bumi, ya kan? Memohon meminta maaf. Salahuddin apa katanya? Panglima Richard, kenapa saya mengobat kamu? Kenapa tidak saya bunuh saja? Pertama, orang Islam tidak pendendam. Dalam ajaran Islam, orang yang telah kalah tidak boleh dikibiri. Andaikan ada orang yang menebus, kami terima tebusannya, engkau selamat pulang ke negerimu. Yang kedua, kamu kena ketidakadilan dari anak buah saya. Tanpa seizin saya, dia memberi panah beracun. Sekarang dia sudah saya berhentikan. Karena kamu telah sembuh, kamu bernafsu untuk membunuh saya, mari kita bertarung one by one. Itu bahasa Firman teman. Ya kan? Lain nama Panglima Richard tu. Ya kan? Takana dia musuh ikolah orang Islam. Lah jatuh tapai awak ndaknya bunuh. Tinggal membunuh saja. Tapi nyobe awak. Ya kan? Akhirnya setelah itu ada adiknya perempuan namanya Putri Irene. Bang, mulia akhlak orang Islam tu ya bang. Aturannya kok bunuh saya bang, kan tak aturan bang akan racun. Kira abang nyobe. Ambo ke masuk Islam bang. Ambo ke sekolah di pesantren Salahuddin tu bang. Baiklah kecil dia. Ternyata adik Panglima Richard ini cerdas. Ya kan? Beberapa tahun kemudian dia sudah menguasai ilmu agama Islam.
dan kitab-kitab dalam Islam dia bisa membaca semua. Ya kan? Setelah itu Inggris menjadi Islam selama 700 tahun. Karena apa? Karena akhlak yang baik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Inggris itu pernah Islam 700 tahun, Spanyol 900 tahun. Ya kan? Ini Pak. Tapi kembali mereka kafir. Kenapa bisa begitu? Karena Salahuddin tadi mempunyai akhlak yang mulia. Dia tidak pendendam. Makanya kita jangan pendendam walaupun orang menyakiti kita. Ya kan? Allah akan mencarikan yang terbaik untuk kita kalau kita mau memaafkan orang. Itulah yang diajarkan di pesantren ini oleh guru-guru kalian. Maka rajin-rajinlah belajar, jangan main-main, jangan diikuti orang-orang yang kerjanya tidak berguna. Ya kan? Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Orang Islam yang baik itu orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Yang tidak berguna jangan dilakukan. Itulah pesan saya kepada cucu-cucu saya yang sekolah di pesantren ini. Begitu juga bapak-bapak, mungkin sebagai mama, ya kan, sebagai ajo, sebagai apa, kita arahkan anak kita ini sebaik-baiknya. Nanti ulama serupa kami lah kayak bapak 70 tahun, mandak lama mati kan? Sebab di dalam WA kami kawan-kawan dan semua spesial lah banyak hati. Dia suami istri kalau lah umur 70 tahun, kama awak kapai bawanya yang ditinggal. Tak lama ke pak melihara bini umur 70 tahun entah matinya. Ya kan? Lama. Ya kan? Jadi kita semuanya saling memperhatikan anak cucu kita ini. Ya kan? Bersinergi kita bersama-sama antara orang rantau jauh orang yang datang di kampung dan menetap di kampung. Mudah-mudahan pesantren ini bertambah maju. Tuanku Hidayat tadi bercerita jambo kalau makin rami nanti, ya kan, dibuat pulau untuk yang putri tersisih lagi. Kalau siko namanya Mandailing, di sini namanya Panjalai, kita buatlah sini. Ya kan? Nanti akan banyak ulama-ulama timbul. Sebab Pariaman itu adalah sarang ulama. Ya kan? Tapi kini tasabullah Pariaman ko barale organ tunggal sampai pagi. Aba awak merubah itu balik. Ya kan? Ingat tak kita Syekh Burhanuddin? Beliau yang mengembangkan agama di Sumatera Barat. Di mana? Di Pariaman atau ko namanya aman Pariaman negariku aman. Maka itu kita lanjutkan dengan akhlak yang baik supaya Pariaman ini tetap menjadi negeri yang aman. Jangan taulang juga kampo 2009 di negeri awak balik. Ya kan? Makanya bapak-bapak kalau membikin lapau jangan disadiwan sinang karate koa jo batu domino. Literangnya dapat tau. Asa disadiwan jo batu domino jo karate koa sinan orang nak kebaranti bampok. Itu pekerjaan maksiat. Rijsum min amalis setan. Itu adalah pekerjaan setan. Innamal khamru minuman keras, wal maisiru judi, wal azlam batanuang, wal ansab menyembelih korban demi patung berhala, ya kan? Rijsun nenek moyangnya najis. Jadi judi itu nenek moyang najis. Fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu dari itu. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ambo doakan tuanku pesantren tuanku kau maju, ya kan? Bertambah-tambah muridnya. Kita nang gaek-gaek bersama-sama manyokong. Mudah-mudahan anak kita ini berhasil.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'atadz dzakirin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa sujudana sujudal mutadarriin wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin wa dzunubana dzunubal mustaghfirin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha agung, pada malam ini ya Allah kami bersama-sama jamaah masjid beserta pimpinan pesantren dan cucu kami santriwan dan santriwati menadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami yang dalam. Jadikanlah pesantren ini membentuk para ulama-ulama masa datang yang akan menggantikan kami yang telah tua-tua ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang dididik di sini cerdas, pintar, rajin dan selalu taat mendirikan salat. Dalam belajar mereka tekun ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah, tingkatkan ketakwaannya. Berikanlah kemampuan belajar yang lebih baik kepadanya ya Allah, supaya anak-anak kami ini menjadi manusia yang berguna, berhasil guna dan berdaya guna untuk agama Islam, bangsa dan negara kami. Dan jadikanlah guru-guru kami yang mengajar di sini sehat lahiriah dan sehat pula batiniah, dan berikan rahmat dan rezeki yang berlimpah ya Allah kepada orang-orang kampung kami yang menjadi penyandang dana atas pembangunan pesantren ini. Limpahkanlah rezeki yang seluas-luasnya untuk beliau, yang rezeki itu dia pergunakan untuk memajukan pesantren ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa kami, Engkau yang bisa melindungi kami, Engkau yang bisa menerima apa yang kami mintakan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami atas kekurangan dan kekilafan kami. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami yang membangun negeri kami ini. Sekarang kami adalah generasi pelanjut untuk memperbaharui iman, memajukan agama bagi anak-anak kami yang belajar di sini. Ya Allah, terimalah doa kami, maafkan kesalahan kami, jadikanlah kami seia sekata ya Allah, selangkah sepijak untuk memajukan pesantren ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.